Masalah mulai bermunculan dan terpikirkan buat putus sekolah. Apakah mungkin kamu merasakannya sekarang? Kadang kita ngerasa males banget bangun pagi-pagi karena inget bagaimana membosankannya di sekolah. Apalagi hari Senin, rasanya badan lengket banget di kasur. Sesampainya di sekolah, guru di depan kelas seolah cuma pajangan yang tidak menarik untuk kita perhatikan. Apalagi waktu buka medsos dan lihat televisi. Toh banyak kisah orang yang sukses meskipun tidak sekolah tinggi. Kelihatannya wah sekali bukan? Saat itu juga kita berpikir kalau lanjut sekolah itu tidak penting. Tapi apakah itu benar? Kalau berhenti sekolah itu pilihan yang tepat untuk kita. Buktinya, data dari Edukasi Sindo News menyatakan kalau 1,9 juta anak putus sekolah. Dari jumlah itu diketahui bahwa 2 dari 5 orangnya adalah pengangguran, 2-nya lagi kerja serabutan, dan 1 sisanya memiliki penghasilan tetap. Jadi masih yakin untuk tidak lanjut sekolah? Coba kita lihat salah satu contoh dari presiden pertama negara kita. Ya, siapa lagi kalau bukan Insinyur Soekarno? Bisa mengenyam sekolah rakyat bukan berarti beliau mau puas begitu saja seperti pribumi lain. Dari pengamatan beliau, Indonesia dijajah oleh Belanda yang pintar dan berpendidikan. Karena hal itu, Soekarno Muda bertekad untuk melanjutkan sekolah meskipun beliau bukan berasal dari kalangan priai dan bangsawan. Kemudian masuklah beliau ke HBS, di mana dari 300 orang, cuma 20 orang pribumi yang bisa sekolah di sana. Sedangkan sisanya adalah keturunan Belanda. Karena biaya sekolah yang mahal dan harus tinggal jauh dari orang tua, membuat beliau harus pandai-pandai menghemat uang. Memang tidak murah bagi seorang inlander atau pribumi untuk bisa bersekolah di HBS. Di samping harus membayar Rp15 setiap bulan untuk uang sekolah dan pet seragam bertuliskan HBS, kami juga harus mengeluarkan lagi Rp75 setiap tahun untuk uang buku. Aku ingat betul jumlah ini, karena aku menghitung setiap rupiahnya dan menjaganya jangan ada lagi yang terpakai untuk hal yang tidak perlu. Kata Soekarno dalam biografi yang ditulis oleh Cindy Adams. Karena bersekolah di HBS itulah, Soekarno tahu bagaimana cara berjuang, karena pedang dan bambu runcing tak cukup untuk membuat Indonesia merdeka. Dari sekolah pula, ia tahu sedikit banyaknya tentang politik. Bayangkan kalau saja Bapak Proklamator ini tidak melanjutkan sekolahnya, maka tidak akan ada ide hebatnya yang akan mengguncang dunia. Selain itu, kita semua pasti tahu B.J. Habibie. Siapa sih yang tidak kenal beliau? Selain merupakan Presiden ketiga RI, beliau merupakan sosok panutan yang terkenal tidak hanya dari segudang prestasi dan karya yang beliau hasilkan, namun juga kisah perjalanan cinta beliau yang melegenda. B.J. Habibie terkenal sebagai sosok yang mempunyai semangat juang tinggi dalam pendidikan. Bahkan sejak kecil, B.J. Habibie sudah menunjukkan ketertarikannya kepada mesin dan bercita-cita menjadi insinyur. B.J. Habibie mengaku dapat berkuliah di kampus Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Jerman, tanpa beasiswa dari negara maupun swasta. Biaya kuliah ini ditanggung oleh kedua orang tuanya meskipun mereka bukan berasal dari kalangan yang berada. Tentu banyak sekali jerih payah serta tantangan yang beliau hadapi dalam menimba ilmu. Salah satunya dimulai dari jalan kaki ke kampus demi menghemat biaya transportasi, hingga tinggal di Jerman dengan fasilitas seadanya. Namun hal itu membuahkan hasil yang manis. Beliau berhasil menempuh pendidikan hingga mendapat gelar doktor di bidang pesawat teknologi di Jerman pada usia 28 tahun yang terbilang sangat muda. Di Indonesia, ia banyak berkontribusi dalam urusan teknologi, salah satunya di bidang penerbangan. Beberapa pesawat buatan beliau adalah N25 Gatot-Kaca, CN235, dan VTOL DO31. Beliau pun mendirikan perusahaan transportasi yang fokus pada pengembangan pesawat terbang
besutan dalam negeri yaitu PT IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara. Karena komitmen dan tekad beliau untuk menjadi yang terbaik dan melebihi orang-orang di Jerman dalam hal pengetahuan, berhasil mendorong beliau hingga diakui kemampuannya oleh dunia. Sosok lain yaitu Maudy Ayunda, yang merupakan sosok anak muda yang sukses dalam dunia entertainment dan juga dalam bidang pendidikan. Hayo, siapa yang pernah dengar lagu Tiba-tiba Cinta Datang Kepadaku? Atau pernah nonton Perahu Kertas? Pasti tahu dong artis cantik yang satu ini. Selain jago nyanyi dan akting, Maudy mengaku hal yang disukainya sejak kecil yaitu belajar. Menurut Maudy, pendidikan mempengaruhi karakter seseorang. Sebab di sekolah, tak hanya ilmu pelajaran saja yang didapatkan, namun interaksi sosial dan mengenal cara berpikir seseorang juga akan membentuk kepribadian kita. Pendidikan itu amat bisa mengubah seseorang. Dalam pengalaman aku pindah-pindah sekolah dan juga mendapat guru yang berbeda-beda, membuat pola pikir kita juga beda, ujar Maudy. Ia juga mengatakan pendidikan bisa menjadi bekal untuk pemberdayaan perempuan sehingga bisa mandiri dari sisi ekonomi di tengah kemajuan zaman yang sangat pesat. Maudy melanjutkan kuliah S1 di luar negeri dengan mengambil jurusan PPE atau Politics, Philosophy, and Economics di salah satu universitas bergengsi dunia yaitu Oxford University pada tahun 2013. Selain itu, Maudy kerap aktif dalam menjadi pembicara di berbagai forum internasional. Di antaranya menjadi pembicara di acara Kongres Diaspora Indonesia pada 2017 lalu yang menghadirkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Lalu ia juga pernah menjadi pembicara termuda dalam Forum Ekonomi Global pada tahun 2015. Sekarang, Maudy sudah menempuh pendidikan S2 di Stanford University pada tahun 2019 lalu. Perlu contoh lain, siapa yang tidak kenal Kang Emil? Sosok pemimpin bercorak milenial berlatar belakang akademisi. Siapa lagi kalau bukan Bapak Muhammad Ridwan Kamil? Kang Emil yang lahir dari keluarga sederhana tidak pernah menyangka bahwa dirinya bisa menjabat sebagai wali kota Bandung, bahkan sekarang menjadi gubernur Jawa Barat loh. Sebelum menjadi gubernur, Kang Emil berprofesi sebagai arsitek. Telah banyak karya yang dihasilkannya. Salah satunya Museum Tsunami di Aceh. Kemampuannya dalam bidang arsitektur tak lepas dari kesukaannya berimajinasi saat kecil hingga duduk di bangku SMA, yaitu SMA Negeri 3 Bandung. Semasa SMA, Kang Emil dikenal aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi sekolah, seperti OSIS, Paskibra, bahkan klub sepak bola. Lulus dari SMA, Kang Emil meneruskan cita-cita masa kecilnya, dengan mengambil jurusan Teknik Arsitektur ITB tahun 1990. Tentunya tidak langsung sukses dong. Semasa kecilnya Kang Emil bahkan pernah berjualan es mambo. Sedari kecil, Kang Emil tidak pernah diwariskan harta oleh kedua orang tuanya, melainkan diwariskan karakter yang berakhlak. Banyak jalan terjal dan rintangan harus dilalui Kang Emil. Tapi, karena karakter yang diwariskan oleh orang tuanya, bekal-bekal yang didapatkan dari sekolah, dan sifat pantang menyerah, akhirnya beliau bisa sukses seperti sekarang ini. Nah, dari situ bisa kita lihat kan, kalau lanjut sekolah sudah terbukti sangat banyak manfaat yang akan kita peroleh, terlebih demi masa depan kita yang lebih baik. Lanjut sekolah, ya kali nggak kuy.